Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan memperkuat alutsista TNI adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat dielakkan untuk investasi jangka panjang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Prabowo, bangsa yang kuat harus diimbangi dengan pertahanan yang kuat. Terlebih lagi di era modernisasi saat ini, perkembangan teknologi sangat berkembang kian pesat, sehingga negara Indonesia memiliki tantangan yang tidak mudah dalam menghadapi berbagai ancaman yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kendati demikian, mantan Danjen Kopassus itu menegaskan, kebutuhan untuk memperkuat pertahanan bukan berarti Indonesia akan perang dengan negara lain. Sejarah peradaban manusia telah mengajarkan bahwa perdamaian dan kemakmuran sebuah negara tidak akan pernah terwujud tanpa pertahanan yang kuat. Terkait dengan kebutuhan alutsista TNI di masa mendatang, Prabowo Subianto mengakui Indonesia memiliki tantangan yang tidak mudah untuk membangun kekuatan yang sesuai dengan target Minimum Essential Force atau MEF. Menurut Jenderal Prabowo, letak geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, serta wilayah maritim Indonesia yang sangat luas, menjadi catatan penting dalam menentukan pilihan alutsista TNI untuk memperkuat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen besar untuk membangun kekuatan TNI, baik matra darat, matra laut, maupun matra udara. Dengan demikian, membangun kekuatan pertahanan di Indonesia tidak bisa hanya diprioritaskan pada salah satu matra saja. Belum lagi Prabowo Subianto mengatakan, perkembangan dunia teknologi di era modern saat ini telah mempengaruhi pola pertahanan sebuah negara. Dia pun mencontohkan situasi perang yang saat ini terjadi antara Rusia dan Ukraina. Menurut Prabowo Subianto, jika dilihat dari perang Ukraina dan Rusia, terdapat sebuah fenomena perang modern di mana kemajuan teknologi sangat menentukan sebuah pertempuran dengan sangat berperannya drone atau pesawat tanpa awak dalam perang tersebut. Prabowo Subianto sering mengutip ucapan Thucydides, seorang jenderal militer kerajaan Athena dan sejarawan yang hidup pada masa abad ke-5 sebelum Masehi. Ungkapan tersebut sangat relevan di setiap zaman, di mana orang, organisasi, atau negara yang kuat akan selalu bertindak apapun untuk meraih kepentingannya, dan orang, organisasi, atau negara yang lemah akan menjadi korbannya. Ancaman militer dalam skala tertinggi dapat menimbulkan perang yang harus dihadapi oleh TNI sebagai komponen utama, diperkuat dan didukung oleh komponen cadangan, serta komponen pendukung dalam situasi pertahanan yang bersifat semesta. Alasan Prabowo Subianto memprioritaskan pembelian pesawat tempur karena kondisi kesiapan pesawat tempur TNI Angkatan Udara dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami kemunduran. Salah satunya dia menyebut pesawat tempur F-5 TNI Angkatan Udara telah dipensiunkan. Pesawat yang pertama kali dibeli pada tahun 1978 itu hingga kini belum memiliki penggantinya. Kemudian pesawat Hawk 100 dan 200 yang sudah berusia lebih dari 25 tahun dan dalam kondisi tingkat kesiapan yang rendah akan memasuki masa purna tugas dalam beberapa tahun mendatang. Indonesia yang saat ini hanya mengandalkan 33 pesawat F-16 yang sudah berusia lebih dari 30 tahun, serta 16 unit pesawat Sukhoi tipe 27 dan 30 dengan usia hampir 20 tahun sebagai pesawat tempur utama. Sayangnya pesawat tempur F-16 dan pesawat tempur Sukhoi 27 dan 30 yang menjadi pesawat tempur andalan, kini kondisinya mengalami keterbatasan suku cadang dan jumlah peluru kendali. Hal inilah yang membuat Kementerian Pertahanan menyegerakan pembelian pesawat tempur yang ditargetkan bertugas di tahun 2030 dan 2040. Dengan proses pembelian pesawat tempur bersama semua persenjataannya membutuhkan waktu minimal 5 tahun. Kementerian Pertahanan memutuskan pembelian pesawat tempur dimasukkan dalam rencana strategis tahun 2020 sampai 2024. Kegagalan pengadaan pesawat pada jangka waktu ini akan menyebabkan semakin berkurangnya jumlah skadron udara yang siap tempur. Pembelian jet tempur Rafale juga menjadi penegasan Indonesia atas sikap politik luar negerinya yang bebas aktif. Pilihan ini membuat Indonesia lepas dari ketergantungan kepada Amerika Serikat dan Rusia, dua negara yang menjadi sumber pengadaan alutsista Indonesia selama ini. Selain pertimbangan faktor teknis, pembelian alutsista juga mempertimbangkan perkembangan geopolitik dan geostrategi. Kesepakatan pembelian 42 unit jet tempur Rafale generasi 4,5 dari negara Prancis ini muncul di tengah kesulitan untuk mendapatkan alutsista dari negara Rusia dan Amerika Serikat.